warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, balik lagi nih di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. So kali ini kita ada di segmen polemik, podcast Lens of Economic. Nah, kalau misalnya kemarin kita udah kedatangan guest star cantik kita, yaitu Ibu Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi, Ibu Friatmi. Tapi kali ini kita ada guest star baru lagi yang gak kalah cantik. Tapi kalau misalnya kemarin satu, kita kedatangan dua biar lebih spesial lagi. Nah, tapi sebelum itu tak kenal maka kata sayang ya. Perkenalkan, nama aku Zulaini Pratama, salah satu mahasiswa Pendidikan Ekonomi sebagai podcaster hari ini. Oke, tadi aku udah spill kalau misalnya guest star kita nggak hanya satu tapi dua ya. Kali ini kalau misalnya kita kedatangan cantik, otomatis biar lebih spesial lagi kita kedatangan yang ganteng, yaitu ada Ibu Dr. Desi Susanti SPD MPD dan juga Bapak Dr. Yuhendri Leo Frista SPD MPD sebagai pengelola labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Kita sapa dulu ya guest star cantik dan ganteng kita. Halo Bapak, halo Ibu. Halo Kak Zula. Halo Kak Zula. Boleh. Nah, gimana nih? Kita sapa dulu kali ya kalau misalnya ke Pekoners kita. Boleh Ibu, Bapak? Halo Pekoners. Hai Pekoner. Udah matching ya, udah ijo-ijo banget nih, sangat-sangat luar biasa kalau misalnya udah masuk kamera. Nah, boleh ya Ibu, apa nih kegiatan hari ini? Apakah sudah makan atau udah sarapan Ibu Bapak? Oh, sudah dong. Sudah ya? Iya. Oh, berarti udah siap nih menjawab pertanyaan yang satu PDF-nya Jula nih. Sangat siap Jula. Sangat sudah siap. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Tapi kalau misalnya dulu Jula pas maba ya Ibu Bapak, kita kenal labor micro teaching. Nah, apakah ada perubahan dari profil labor micro teaching itu sendiri atau bagaimana? Boleh diceritakan dulu kali ya Ibu Bapak. Atau siapa yang mau jawab dulu? Ibu dulu kali ya. Ibu aja dulu deh. Ibu dulu aja boleh. Lady first. Ladies first. Benar. Oke, baik. Terima kasih Jula. Pekoners dimanapun berada. Jadi kalau kita bicara labor pembelajaran ekonomi dan bisnis, maka itu adalah nama yang sekarang. Iya. Nah, sebelumnya apakah itu juga namanya? Oh, ternyata tidak nih. Ternyata Jula. tidak ya. Tidak. Dia mengalami perubahan. Dan awalnya apa sih namanya? Namanya labor micro teaching Jula. Labor micro teaching. Yes sih. Jadi labor micro teaching ketika itu sejak awal berdirinya jurusan pendidikan ekonomi dan usianya memang tidak setua jurusan pendidikan ekonomi ya Jula ya. Kalau kita mikirnya kan gitu ya, kalau udah berdiri jurusan pendidikan ekonomi pasti labornya langsung berdiri dan ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Berarti tidak. Mengalami proses yang panjang. Iya, jadi berdirinya setelah lama pula berdirinya jurusan pendidikan ekonomi. Kira-kira tahun 1994. Apakah Jula sudah lahir? Belum, kayaknya masih di awang-awang sih. Itu masih baru perencanaan awal dulu ya. Tapi labor kita sudah berdiri tuh. Udah berdiri, luar biasa ya. Nah, ketika itu memang labor kita peruntukannya adalah untuk labor pembelajaran saja. Labor pembelajaran saja, mensupport kegiatan pembelajaran dan perkuliahan di jurusan pendidikan ekonomi. Sampai tahun 2023. Sampai tahun, berarti baru-baru ya? Iya. Baru tahun lalu malah? Iya. Sampai tahun 2023 itu masih namanya labor micro teaching. Tapi kadang-kadang mahasiswa menamainya labor micing. Labor micing masih melekat soalnya, labor micing melekat. Nah, tentu tidak mungkin labor kita akan stuck begitu saja, mengalami perubahan. Sudah mengalami sehingga perubahan. Tahun 2023 kita sudah diarahkan lagi supaya jangan kegiatannya itu hanya untuk pembelajaran saja. Ada kegiatan lain di sana dan orientasinya adalah memang untuk di samping mensupport kegiatan perkuliahan juga untuk sekaligus income generating bagi lembaga kita. Oke. Nah, sering dengan itu juga makanya mulailah podcast ini
dimunculkan. Jadi kapan podcastnya ini berdiri? 2023. 2023. Tepatnya bulan Maret. Bulan Maret. Berarti masih baru banget, masih anget-angetnya kalau Tahun misalnya kemarin mau banget ulang ya. tahun nih judulnya. Wah, nih. bener happy birthday ya untuk podcast pendidikan ekonomi. Jadi itu sejarah perjalanan namanya itu. Untuk labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Berarti nanti untuk Pekoner sekarang kita bukan menghilangkan labor micing tapi menambahkan lagi ya labor untuk pembelajaran ekonomi dan bisnis gitu. Nah, kalau misalnya di labor itu pasti ada manajemennya nggak Bu? Iya. Ada ya? Ada. Nah, boleh nggak Bu ceritain tentang manajemen labornya itu sendiri Bu? Jadi di manajemen kita seiring dengan kita berubah tadi nih menjadi labor pembelajaran ekonomi dan bisnis yang di dalamnya kita punya podcast. Ini podcast kita. Ini podcast kita. Maka manajemennya dan kepengurusannya juga mengalami perubahan tentunya. Tidak mungkin hanya dihandle oleh satu orang saja. Benar. Ya, tidak mungkin karena kita butuh tim dalam hal ini. Nah, timnya untuk dari sisi dosennya, alhamdulillah saya dipercaya bersama Pak Le. Bersama Pak Le. Nah, istilahnya ini bagi tim labor atau asisten labor kami dianugerahi gelar director namanya. Ya Pak Le ya? Betul sekali. Berarti kita tepuk tangan dulu dong karena sudah digelari director. Director dalam hal ini. Nah, tentu kita sangat dibantu dan sangat disupport oleh asisten labor yang cakep-cakep, cantik dan guanteng. Waduh, luar biasa. Berarti kita sangat banyak ya timnya berarti untuk sangat banyak di labor ini sendiri. Oke. Dan perjalanan kok sampai terpilih ya asisten labornya ini dan itu urusan Pak Le kayaknya menjelaskan tujulah. Boleh Pak Le, gimana nih? Kan siapa tahu untuk maba-maba UNP nanti pendidikan ekonomi khususnya tuh pengen juga nih ikut sebagai timnya gitu. Boleh nih Pak Le kita menceritakan gimana sih menjadi asisten labor micingnya? Oke Kak Zula. Hai Pekoner, khususnya mahasiswa pendidikan ekonomi yang tertarik untuk bergabung di labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Berikut kami jelaskan bagaimana menjadi asisten labor. Boleh. Setiap tahun kami merekrut asisten baru karena adanya juga asisten yang sudah menyelesaikan studi atau diwisuda. Nah, kami itu mengadakan OR. Kami rekrut mahasiswa pendidikan ekonomi yang memang punya potensi, punya kreativitas di bidang public speaking dan teknologi informasi. Karena kita butuh podcaster dan editor yang memang menunjang labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Setelah informasi OR diberikan, dilakukan seleksi dari formulir pendaftaran, kemudian yang lulus seleksi administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tahap interview. Oke, berarti untuk timnya itu nggak hanya asal lolos aja, tapi di interview juga ya? Betul, kita kan butuh asisten labor yang profesional. Selanjutnya kita juga ada unjuk keterampilan atau unjuk kinerja. Kita uji langsung di studio podcast pendidikan ekonomi. Luar biasa, berarti jalannya super duper panjang, sepanjang jalan kenangan soalnya ya. Sangat panjang. Tidak hanya kopi yang kenangan, jalan juga kenangan. Merekrut asisten labor juga penuh kenangan. Penuh kenangan karena emang luar biasa sih sebagai Jula podcaster juga emang benar-benar seru banget tahapannya untuk ikut menjadi asisten labor itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngomongin manajemennya udah, berarti kalau kemarin Ibu Friatmi itu ada menyinggung fasilitas yang ada di pendidikan ekonomi yaitu fasilitas labor. Nah, ada nggak sih Bu apa aja fasilitas yang akan didapatkan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi mengenai labor pembelajaran ekonomi dan bisnis itu? Tapi Bu sebentar, kalau misalnya pembelajaran ekonomi dan bisnis ini terlalu panjang ya, kalau ada nggak nama Gen Z-nya? Kita sudah sepakat ini. Udah sepakat melalui analisis yang panjang ya Bu. Berhari-hari. Waduh. Akhirnya kita putuskan. Bahwa kita kasih nama kerennya itu labor Pekobis. Pekobis, berarti kita udah punya nama Gen Z-nya ya, labor Pekobis. Oke. Ada nggak Bu fasilitas yang akan didapatkan dari labor Pekobis itu sendiri Bu? Ada, sangat banyak. Jadi jangan khawatir Pekoners, kalau sudah kuliah di jurusan pendidikan ekonomi dan sekarang bukan jurusan ya, tapi departemen pendidikan ekonomi,
maka salah satu fasilitas pendukung sarana prasarana perkuliahan adalah labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Labor kita dipenuhi dan ditunjang dengan alat-alat yang canggih, Canggih. super duper canggih. Apalagi semenjak kita memenangkan ya hibah kompetisi PKKM namanya, program kompetisi kampus merdeka tahun 2021 Tahun 2021. dan itu 2 tahun kita lama didanai ya, Bu? 2 tahun. Nah, itu awalnya itu cikal bakal berdirinya podcast kita ini. Kita dilengkapi dengan alat smart TV, kemudian kamera. Nah, setelah itu baru ditambah dengan alat-alat yang lainnya, sehingga bisa seperti ini. Seperti ini ya. Bisa seperti ini dan kita bisa on air seperti ini. Luar Nah, jadi biasa. memang sangat panjang dan alhamdulillah ya, dengan izin yang maha kuasa dan kerja keras dari tim ketika itu, dosen-dosen pendidikan ekonomi yang super duper hebat, Super duper hebat. sehingga tahu tidak, Kenapa itu tuh? kompetisinya itu persaingannya tingkat nasional. Tingkat nasional berarti nasional. pendidikan ekonomi UNP ini benar-benar luar biasa ya, Bu. Alhamdulillah, itu sungguh anugerah yang luar biasa bagi jurusan pendidikan ekonomi. Dari sekian banyak perguruan tinggi itu yang lolos tidak banyak, dan kita salah satunya yang lolos, yang levelnya adalah negeri ya. Nah, Dan kita dapatnya itu tidak 1 tahun. Tidak satu Ada tahun. lanjutannya. Ada lanjutannya. Berarti dari 2 tahun itu berlanjut lagi ya. lanjut. Berarti 2 tahun ya, 2021 ya Jula ya, Pekoners 2021 dan 2022. Nah, kita untuk pembelajaran kan di labor kita yang awalnya adalah labor micro teaching yang tujuannya adalah untuk labor pembelajaran, itu terlaksana mata kuliah namanya mata kuliah micro teaching Pekoners. Ya. Jadi dalam praktek mengajar sudah bisa menggunakan alat canggih itu untuk media pembelajaran, smart TV gitu ya. Kalau mau membuat konten juga bisa. Juga bisa Juga ya. bisa untuk sebagai sarana media pembelajaran nantinya bisa. Nah, barangkali ini Pak Leo bisa menambahkan. Iya, Kalau bisa secara menambahkan. alat ini Pak Leo paling Oh, Pak Leo berarti karena paling. beliau Hah? dosen media pembelajaran. Oke, kita lanjut ke Pak Leo. Gimana nih fasilitas labor Pekobis kita nih? Ekobis kita. Setelah kita memenangkan hibah PKKM tadi, sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di labor pembelajaran ekonomi dan bisnis itu sudah memadai untuk membuat video pembelajaran untuk ekonomi dan bisnis. Dan mahasiswa kita sudah memanfaatkan itu dalam proses perkuliahan, sehingga nanti mereka memang memiliki kompetensi yang tinggi, yang bagus untuk menjadi guru ekonomi dan bisnis. Oke, berarti anak-anak pendidikan ekonomi ini, mahasiswa pendidikan ekonomi ini nggak perlu takut ya Pak, Ibu. Kalau misalnya kita kayak disuruh buat tugas video, itu kita tidak perlu, aduh gimana cara nyari kameranya, kita udah sediakan ya berarti. Betul Benar, banget. betul banget ya. Ya, kita tidak hanya sekedar merancang dan membuat, tapi juga bisa melakukan uji coba terkait dengan media pembelajaran yang sudah kita produksi. Dan kedepannya kita juga bisa untuk menyediakan jasa untuk pembuatan video pembelajaran interaktif untuk ekonomi dan bisnis. Luar biasa, ternyata emang udah secanggih itu ya labor Pekobis kita ini. Alhamdulillah juga. Oke Ibu Bapak. Nah Jula juga kepo nih tentang peran dan fungsi labor itu sendiri. Selain sebagai pembelajaran, ada lagi gak sih fungsi ataupun peranan dari labor itu sendiri? Mungkin bisa dijawab sama Pak Le lagi nih. Kalau dari fungsi dan peran, yang utama tentunya karena ini labor pembelajaran, tentu mendukung proses pembelajaran pada Departemen Pendidikan Ekonomi. Itu yang utama. Karena di sini mata kuliah yang pelaksanaannya di labor ini adalah mata kuliah untuk pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa. Nah, di samping itu karena pembelajaran durasinya itu kan terbatas ya. Betul banget. Iya. Maka di sini juga bagi Pekoner, mahasiswa pendidikan ekonomi yang ingin lebih mengembangkan skillnya pada media pembelajaran khususnya dapat bergabung di labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Luar biasa. Nah kalau dari Ibu sendiri, peran dan fungsi dari labor itu sendiri apa sih Bu? Nah, jadi Jula,
yang awalnya kita adalah untuk pembelajaran labor kita, itu makin berkembang ya, Makin semakin berkembang. semakin berkembang, dan memang UNP mengharapkan ke kita labor kita ini ya mampu menghasilkan income generating gitu. Dan kita sangat berharap melalui podcast ini ya, followers kita banyak, subscriber kita banyak, gitu ya, viewer kita banyak. Dan jangan lupa Pekoners selalu menonton podcast kita ini. Betul. Karena kita bakal ada konten-konten menarik ya. Iya, sangat menarik ini. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah memang karena kita peralatan dan alat sudah canggih dan lengkap, kita juga menyediakan nantinya kalau sekiranya mahasiswa pendidikan ekonomi punya bakat dan minat di bidang ya pembuatan video, media, kita akan mengikutkan mereka di lomba-lomba nanti. Lomba pembuatan media, video, level nasional malah maunya kita begitu. Malah kalau dapat internasional. Internasional. Ya, dan skill itu bisa didapatkan melalui di labor ini. Gitu. Karena kan kita juga ada alat-alat ya udah secanggih itu ya. Iya, tinggal menggunakan kita, ya kan? Karena alat sudah tersedia soalnya. Dan mau enggak, ya enggak. Artinya adalah yang dituntut di sini kreativitas lagi. Jadi harapannya memang melalui itu silahkan Pekoners yang punya bakat di bidang itu ya bergabung dengan kita di sini tentunya Jula. Tentunya ya. Oke. Berarti untuk seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi ini bisa bergabung dalam asisten labor itu atau tidak? Ibu Bapak, boleh siapa nih yang mau menjawab? Boleh Pak Li, silakan Pak Li. Pak Le boleh? Ya, ini pertanyaannya menarik ini ya. Untuk proses pembelajaran tentu mahasiswa pendidikan ekonomi dapat menggunakan fasilitas labor ini. Tetapi untuk menjadi asisten labor kita butuh memang mahasiswa yang kreatif, yang inovatif, dan punya komitmen dalam pengembangan labor pembelajaran ekonomi dan bisnis ini. Jadi karena itulah kita melakukan proses seleksi. Jadi tidak semuanya akan terpilih. Kita memilih yang memang benar-benar berkualitas, tetapi semuanya punya peluang untuk mendaftar menjadi asisten labor. Oke, tadi kita udah ngomongin peranan dan fungsi labor. Berarti kita harus tahu nih tujuan labor itu sendiri diadakan selain untuk pembelajaran ya Ibu Bapak. Itu ada lagi nggak tujuannya? Gitu. Boleh dijawab? Boleh? Ibu boleh. Ladies first lagi. Iya, untuk tujuan sebenarnya tidak terlepas dari perannya tadi juga tuh Jula. Ya, kita memang sangat berharap mahasiswa pendidikan ekonomi yang memanfaatkan labor kita ini, mereka punya pengetahuan, wawasan dan skill tentunya ya, keterampilan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ekonomi. Dan jangan lupa ya, dalam perencanaan, pelaksanaan tersebut itu tidak terlepas dari penggunaan media tadi. Nah, dengan menggunakan media yang canggih ini tentunya akan melahirkan guru-guru yang canggih, super duper canggih juga Super duper canggih juga. yang melek teknologi tentunya Luar juga. biasa. Itu harapan kita. Dan kedepannya memang itu yang kita inginkan ya. Semakin banyak lagi alat-alat yang bisa kita sediakan di sini sehingga betul-betul sesuai dengan tuntutan perkembangan revolusi tadi Jula. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir yang Jula kepo banget. Ada nggak sih Bu pengembangan ke depannya untuk labor Pekobis itu sendiri Bu? Nah, Atau Ibu Bapak boleh ini jawab? sepertinya Pak Li sudah tadi nahan diri. Sudah nanya. Wih, pengen Mau menjawab betul nih Pak Li. Pak Li silakan Pak Li. Kita tentunya tidak mau stagnan ya. Iya. Tentu butuh pengembangan lebih lanjut. Nah, dalam fungsi labor ini untuk pembelajaran tentu juga perlu ada peningkatan. Untuk fasilitas kita sudah sangat memadai sekali, tetapi yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan fasilitas yang sudah ada. Dan kita juga perlu memperkuat SDM yang ada di labor pembelajaran ekonomi dan bisnis ini. Oleh karena itu kita akan mengadakan pelatihan, training baik secara internal untuk asisten labor yang memang menunjang pelaksanaan fungsi dan peran labor ini. Kedepannya kita juga akan melakukan peran labor yang dijelaskan oleh Bu Desi tadi ya.
Nah, kan selain pembelajaran juga ada apa? Bisnis kan begitu. Nah, penting ya, Pak Le? iya. Dalam mencapai tujuan itu tentu kita akan menyediakan jasa untuk pembuatan video pembelajaran untuk bidang ekonomi dan bisnis. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya dari Ibu nih, pengembangan ke depannya. Sebenarnya Jula, Iya. kalau bicara pengembangan, cita-cita kami sebagai pengelola labor itu sangat banyak Jula. Sangat banyak cita-cita kami, dan Pekonas juga harus tahu ya, apa sih yang dimaui lagi oleh pengelola labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Kita sebenarnya masih belajar terus ini, belajar terus. Seperti Universitas Terbuka itu loh Jula. Oke, Universitas Terbuka mereka menyiapkan pembelajaran jarak jauh ya, benar PJJ. PJJ, dengan media pembelajaran ya, melalui video interaktif online malah. Iya. Nah itu yang mau kita push asisten labor kita ini bisa dan mampu menyiapkan itu, sehingga tidak hanya internal saja, pihak eksternal pun luar malah kalau mau ini pemerintah ya bisa menggunakan jasa kita Oke. dalam pembuatan video pembelajaran interaktif online. Interaktif online. Kalau bisa dinas pendidikan lah, kalau bisa tujuh lah. Harapan Iya. kita itu loh. Itu harapan. Iya. Jadi mereka kalau mau membuat video pembelajaran online interaktif, mereka ingatnya kita gitu. Itu harapannya juga. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Semoga terkabul apapun itu harapannya ya, Bu. Nah, kalau misalnya kita udah di ujung banget nih, kita bakalan ada games, tapi sebelum itu kita break sebentar ya Ibu. Oke? Oke, Pekoners, tadi kita udah kepoin bareng mengenai labor Pekobis yang kalau misalnya kata Bu Desi itu bener-bener canggih banget ya. Kalau misalnya kalau kata Pak Le itu bener-bener luar biasa. Nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak seru-seruan bareng gestar cantik dan ganteng kita. Nah, Bu Desi, Pak Le, Jula ada games yaitu pernah atau tidak pernah. Oke, jadi boleh dipegang dulu untuk Pak Le dan Bu Desi ya. Nah, kita ini ada games yaitu pernah atau tidak pernah. Nanti Jula sebutin atau beberapa kalimat. Nanti Pak Le pernah atau nggak pernah nih gitu. Tapi Buka aib dong. Waduh, nggak dong. Kita cuma ngulik-ngulik sedikit gitu. Nanti sebelumnya Jula hitung dulu 1, 2, 3 baru diangkat pernah atau tidak pernahnya. Oke? Oke Jula. Tapi boleh bohong kan? Oh, waduh, kalau itu urusan yang maha kuasa ya. Dosen nggak boleh bohong ya. Dosen nggak boleh bohong ya. Aduh, kita. Oke, Jula langsung aja ya karena ini takutnya Pekoners ini kepo. Ada pernah atau tidak pernah nih dosen-dosen cantik dan ganteng kita. Yang pertama ada terlambat masuk kelas. Pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah. Oke, emang kalau misalnya dosen itu boleh ya terlambat masuk kelas atau gimana nih? Boleh aja sih, yang nggak boleh kan mahasiswa. Waduh, tuh untuk Pekoners atau mahasiswa pendidikan ekonomi, no, say no untuk telat ya. Enggak sih, biasanya dosen itu terlambat karena ada aktivitas lain, misalnya lagi rapat, ada kegiatan lain yang juga untuk melakukan fungsinya sebagai dosen. Oke, tapi kan kalau misalnya terlambat maksudnya di sini kan kita bisa komunikasiin juga kan di grup ataupun personal chatnya. Harusnya begitu juga. Begitu ya. Jadi kalau tempat dikasih tahu, misalnya masuk jam 7, kita mundurin ya, maksudnya jam 7:30 misalnya. Yang penting itu komunikasinya ya. Komunikasi yang penting Jula. Benar, Terutama untuk ibu-ibu rempong ini ya Waduh, Jula. luar Ya. biasa emang lah. Bapak dan ibu itu beda loh Jula. Oh iya Bu. Iya. Nanti kita ulik lagi ya. Tapi untuk pertanyaan kedua, tidur pas nonton bioskop pernah atau nggak pernah? 1, 2, 3. Tidak pernah. Iya sih, kalau misalnya kita nonton bioskop tuh ya emang untuk nonton aja ya, untuk stres, untuk melepaskan stres juga. Emang ada orang yang tidur sambil nonton? Kalau tidur ya tidur, emang tempatnya di bioskop sih. Untuk karena mungkin orang-orang berpandangan kalau misalnya di bioskop kan gelap terus dingin juga AC-nya kan. Oh, jadi nyaman ngantuk. untuk tidur ya Jula ya. Iya. Dia pindah tidur aja dari kamarnya di rumah ke bioskop. Oh iya benar. Nah ada lagi nih,
Makan di kantin tapi nggak bayar, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Waduh, Pak Le pernah dan Bu Desi tidak pernah. Boleh dong Pak Le cerita sedikit nih, gimana nggak bayar gitu? Iya bisa dong. Kenapa tuh? Kan banyak yang mau traktir. Waduh, Kita kan suka yang gratis ya. Berarti circle Pak Le emang banyak pol, jadi bisa lah kena dapat traktiran sedikit gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada lupa taruh barang, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Wah, Bu Desi pernah, Pak Le tidak pernah. Kok bisa tidak pernah, Pak? Kalau naruhnya nggak pernah lupa, tapi kalau mau ngambil kembali setelah ditaruh pernah. Pernah ya. Memang agak sedikit berbeda ya kalimatnya, tapi bener juga gitu. Bener juga. Bener juga ya. Kalau Iya, ibu iya. sih lurus-lurus aja gitu ya. Memang sering lupa Sering gitu ya, lupa. Jula. Emang gitulah kalau misalnya wanita Bu, banyak yang kita pikirkan. Banyak sekali. Jula. Oke, selanjutnya kecebur got, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Tidak pernah untuk Bu Desi, pernah untuk Pak Le. Kok bisa pernah, Pak? Iya, kalau ada hujan itu kan ada kenangan gimana gitu ya. Saking asiknya main hujan, kadang kita nggak tahu kalau depannya ada got ya kecebur. Waduh. Berarti ini karena meleng nggak fokus ya. Nggak fokus kayaknya, Nggak Pak Le. fokus. Aduh. Kurang minum kayaknya. Kurang minum, bener. Nah, selanjutnya ada tidur di kelas, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah dan tidak pernah. Luar biasa ya Pak Le. Oke, selanjutnya ada dikejar anjing, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Hah, wow. Berarti Bu Desi juga pernah dong dikejar anjingnya, Bu? Pernah. Kenapa tuh? Apalagi kita Sumatera Barat ini Jula, dan terutama si Junjung ya, itu identik dengan banyaknya anjing di situ. Dan pengalaman ibu ini pengalaman waktu kecil ini, memang dikejar anjing ibu Jula. Wah, kalau Pak Le sendiri gimana deh? Papa saya suka anjing, saya suka kucing. Saya bawa kucing ya dikejar anjing itu. Aduh, emang lah kalau misalnya kucing dan anjing itu nggak akan pernah Tidak pernah berteman gitu ya. damai dia itu Jula. Bener. Oke. Salah kirim pesan di WA, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah. Emang sih manusiawi ya kalau misalnya salah sedikit, salkir sedikit ya. Tapi itu memang agak fatal akibatnya. Agak fatal akibatnya, kenapa tuh, Bu? Iya, karena kan WA ya, pesan itu. Pesan yang seharusnya kita mau sampaikan ke seseorang, si A, tersampaikan ke si B. Jangan-jangan di pesan itu ada sesuatu informasi tentang si B. Bener. Kirim ke si B. Salah bergunjing gitu. Bayang, bukan bergunjing. Gak bergunjing ya, salah gosipnya gitu. Review lah kata Salah kita. review, Ya. Review orang sesekali boleh Jula ya. Oke. Terkirim ke orang itu Jula, itu memang luar biasa fatal akibatnya. Jula. bener. Oleh karena itu harus konsentrasi ketika WA supaya tidak terjadi Jula. Setuju. Oke, lanjut. Membuat video TikTok yang tren, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah dan tidak pernah. Seperti biasa, Ibu Desi selalu pernah. Berarti Ibu selalu Gen Z parah ya? Ibu bukan TikToker sebenarnya, tapi ibu numpang-numpang aja gitu. Penikmat. Diikut karena dilibatkan. Nanti kita bikin video TikTok yang tren lagi ya, Bu. Oke Jula, siap menunggu Jula. Nah, selanjutnya naik roller coaster, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Tidak pernah dan pernah. Pak Le pernah berarti naik roller coaster? Pernah dong, kan saya suka main-main. Oh iya, emang Pak Le ini benar-benar travelernya, dosen traveler pendidikan ekonomi yaitu Pak Le. Nah, selanjutnya ada lagi nih, salah nyapa mahasiswa atau rekan ibu bapak dosen lainnya, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah. Itu berarti salah nyapa ya? Salah nyapanya sih dipanggil panggilan lainnya, nggak panggilan sebenarnya. Kalau Atau berarti mungkin orang nyapa kita. Karena mirip barangkali ya Jula mungkin ya. ya. Dan kita menengok rupanya tidak. Gitu. Rupanya tidak. Kita udah pede aja nih. Waduh. Oh, rupanya tidak. Apa yang ibu lakukan pas kalau misalnya lupa kayak gitu? Ya Atau paling salah? paling agak merah-merah sedikit aja. Merah-merah gitu. sedikit ya. Tapi kadang juga seru sih manggil orang itu dengan yang lain. Ya, sekalian roasting dia. Waduh. Nah, lanjut selanjutnya.
Dikacangin mahasiswa, pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Sedikit agak lama ya. Tidak tahu kita ya. Tidak Rasa pernah. tidak pernah. Rasa-rasanya tidak pernah berarti. Kalau iya langsung itu Jul. Waduh, agak ngeri ya. Iya. Tapi emang mahasiswa pendidikan Itu kan ekonomi. karena nggak tahu aja kan. Tapi mahasiswa pendidikan ekonomi ini sangat-sangat, kalau misalnya kita lagi belajar itu sangat-sangat fokus juga ya Ibu Bapak. Tapi makan kacang bareng mahasiswa pernah. Pernah ya, itu konteksnya kalau misalnya makan. Kalau Iya, dikacangin ya nggak pernah kita ya. Dikacangin ini barangkali di saat-saat yang memang sedang bergurau pula mungkin ya. Tapi kalau di saat-saat yang tidak tepat ya lagi disuruh dikacangi, ya itu tadi ya Langsung jangan lupa. tadi. Langsung tadi ya. Tadi ya. Aduh luar biasa. Nah, berhubung games kita sudah berakhir, berarti tandanya kita akan berakhir juga nih bertemu dengan Pekoners. Tapi sebelum itu Jula mau minta closing statement nih dari Bu Desi dan Pak Le. Pak Le dulu kali ya. Coba Pak Le, Jula pengen tahu nih closing statement dari Pak Le. Karena tadi saya dibilang suka main-main ya. Ya bagi saya ya traveling for learning. Untuk menemukan ide kreatif butuh healing. Jika Pekoner memang orang yang kreatif, kami tunggu di labor pembelajaran ekonomi dan bisnis. Luar biasa. Berarti kalau misalnya kita belajar butuh healing, kalau misalnya kreatif kita tunggu di labor Pekobis ini. Nah, kalau dari Bu Desi apa ini? Luar biasa tadi ya. Iya. Oh, yang dari Pak Le ya. Kalau dari Ibu apa ya? Apa ya? Kalau dari Ibu, wahai Pekoners, ayo jangan ragu-ragu. Pilihlah jurusan pendidikan ekonomi yang di dalamnya ada labor Pekobis dan di situ segala bakat dan minat bisa terwujud. Oke. Sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu dan Bapak hari ini yang super duper cantik dan ganteng pol, dan juga sudah memberikan penjelasan nih mengenai labor Pekobis kita yang kece banget, yang bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa pendidikan ekonomi dan bisnis itu sendiri. Nah, udah panjang banget rasanya kita, tapi Jula rasanya nggak mau berhenti gitu kalau misalnya di podcast ini. Tapi sayangnya waktu terus berjalan ya Ibu Bapak. Oke Pekoners, sampai jumpa di podcast pendidikan ekonomi selanjutnya. Untuk itu Jula pamit, Bu Desi pamit. Pak Leo pamit. podcast pendidikan ekonomi, The more you know, the more you grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.